Halo sobat pendengar, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video ini saya akan membahas alur cerita dari film Cruise Zero 2 yang dirilis pada tahun 2009 lalu. Film ini merupakan lanjutan dari film Cruise Zero 1 yang alur ceritanya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Buat sobat yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Film ini menceritakan era kepemimpinan Genji setelah berhasil mengalahkan Serizawa, yang dimana akan diperlihatkan kemunculan sekolah Hosen yang akan menjadi rival terkuat Sujuran. Sebelum masuk ke pembahasan, kembali saya meminta dukungan sobat semua untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel Ryokai. Baiklah, seperti apa ceritanya, mari kita simak alur cerita film berikut ini. Di awal film diperlihatkan pertarungan Genji dengan Rindaman, yang dimana pada pertarungan itu Genji kembali dikalahkan dengan mudahnya oleh Rindaman. Di sini diketahui bahwa Genji sudah bertarung lebih dari 2 kali melawan Rindaman dan tak pernah menang melawannya. Hal itu membuktikan bahwa Rindaman merupakan orang terkuat di Sujuran, sehingga akan menjadi sulit buat Genji untuk menyatukan kekuatan di Sujuran secara utuh. Selanjutnya, scene berganti di sebuah penjara. Salah seorang alumni dari SMA Sujuran sudah dikeluarkan dari penjara itu. Dia bernama Kawai Shinoboru. Kawai di penjara akibat 2 tahun lalu dia telah membunuh seorang siswa dari Hosen bernama Bito Makio. Oleh karena itu, setelah keluar dari penjara, dia memutuskan untuk pergi ke makam Bito. Tak berselang lama, datang segerombolan kelompok murid dari sekolah Hosen mendatangi Kawai dengan tujuan untuk melakukan balas dendam. Karena kalau jumlah, Kawai lebih memilih untuk melarikan diri dari mereka. Pelarian Kawai berakhir sampai di Sujuran. Untungnya dia bertemu dengan Serizawa dan teman-temannya, sehingga Serizawa memutuskan untuk melindunginya, dengan alasan Sujuran dan Hosen sudah membuat sebuah perjanjian damai. Di sisi lain, Genji yang melihat Serizawa sedang berkumpul dengan siswa Hosen memutuskan untuk menghampiri mereka. Di sini, siswa Hosen tidak mengetahui bahwa Genji adalah pemimpin Sujuran yang baru, dan berkata sesuatu yang menyinggung Genji, sehingga membuat Genji langsung menghajar siswa Hosen itu. Aksi dari Genji tentu saja melanggar perjanjian damai yang sudah disepakati oleh Sujuran dan Hosen, yang dimana kedua belah pihak sudah menyepakati untuk tidak melakukan baku hantam lagi. Tapi di sini status Genji sebagai pemimpin Sujuran tentu saja membuat Hosen tidak akan tinggal diam, dan berencana akan melakukan serangan balasan dalam waktu dekat. Setelah selesai, tanpa rasa bersalahnya, Kawai pergi meninggalkan mereka, sedangkan Genji tampak kebingungan karena tidak mengetahui tentang perjanjian damai itu, dan membuat Serizawa kecewa melihatnya. Di Barusyama menjelaskan semua yang terjadi antara Sujuran dan Hosen sebelum Genji bergabung dengan Sujuran. Bahwa Sujuran dan Hosen dulunya sudah terlibat pertarungan besar-besaran, sampai membuat Bito dari Hosen tewas di tangan Kawai. Akibatnya timbul rasa benci yang mendalam antara Hosen dan Sujuran, dan membuat pertikaian antar kedua sekolah kian memanas. Setelah itu dibentuklah perjanjian damai, yang dimana kedua sekolah harus menghormati perjanjian itu. Tapi di sini perjanjian tersebut sudah dilanggar oleh Genji yang tidak lain adalah pemimpin dari Sujuran. Di Hosen, kabar Genji yang melanggar perjanjian damai sudah diketahui oleh pemimpin mereka yang bernama Narumi Taiga. Narumi mengadakan pertemuan untuk merencanakan serangan balasan. Tak lama kemudian datang seorang murid pindahan dari Sujuran bernama Wasio Gota. Wasio datang untuk menantang Narumi dengan tujuan untuk menguasai Hosen. Akan tetapi Wasio ini hanya bacotnya saja yang gede, alhasil dia dikalahkan dengan mudahnya oleh bawahan Hosen. Wasio memberitahu bahwa dia sangat membenci sekolah Sujuran dan ingin menghancurkannya. Oleh karena itu dia tidak bisa balik ke Sujuran dan memutuskan untuk bergabung dengan Hosen. Kemudian Narumi mengundang siswa baru bernama Tatsuya yang merupakan adik dari Bito Makio. Tujuannya adalah untuk mengajak Tatsuya menyerang Sujuran. Tapi di sini Tatsuya tidak yakin bahwa Narumi dan teman-temannya bisa menang melawan Sujuran, dan memutuskan untuk tidak bergabung dengan mereka, karena menurutnya dengan balas dendam tidak akan membuat abangnya bisa hidup lagi. Kawai yang sebelumnya sudah keluar dari penjara pergi ke sebuah desa yang ada di wilayah pesisir. Tujuannya adalah untuk menjumpai Ken Katagiri yang ternyata adalah sahabatnya saat masih di Sujuran. Kawai mengungkapkan rasa penyesalannya karena telah membunuh Bito dari Hosen. Namun di sini Ken malah berkata sesuatu yang membuat Kawai jadi emosi dan pergi meninggalkannya. Di Sujuran, Tokyo mengundang Genji ke markas mereka untuk menawarkan bantuan padanya melawan sekolah Hosen, karena menurutnya sekolah Hosen sangat kuat dan sebelumnya mereka juga ikut terlibat dengan Hosen. Namun Genji tidak mempermasalahkan hal itu karena menurutnya untuk mengalahkan Hosen, GPS kelompoknya saja sudah cukup. Sementara itu, Makise dan Chuta sedang mencari anggota untuk menambahkan kekuatan kelompok mereka. Di sini Makise terlihat kesal karena seorang siswa malah meledeknya. Tak lama kemudian, Makise mendapat panggilan dari gebetannya yang bernama Kyoko, yang dimana Kyoko mengajak Makise untuk berkencan di tepi sungai pada esok hari.
Malam harinya di markas seri Jawa, Mikami bersaudara mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan kelompok GPS karena kelompok seri Jawa sudah kalah dari Genji. Mendengar itu, seri Jawa tak mempermasalahkannya dan membiarkan mereka membuat pilihannya sendiri. Hingga keesokan harinya, Mikami bersaudara resmi bergabung dengan GPS. Di tempat lain, Makishi akan melakukan kencan dengan Kyoko. Sebelum bertemu Kyoko, dia menyempatkan diri untuk membeli alat pengaman yang akan dia gunakan buat Kyoko. Dia juga meletakkan ular mainan di pinggir jalan agar dia bisa menakuti Kyoko dan mendapatkan pelukan darinya. Rencana awal Makishi berjalan lancar. Hingga akan melakukan aksi mantap-mantapnya, tiba-tiba teman-temannya datang mengganggu dan membuatnya tanpa sadar malah membocorkan rencananya sendiri. Di sisi lain, sekolah Hosen mulai bergerak untuk melakukan serangan di wilayah Sujuran. Anggota seri Jawa dan GPS yang sedang terpisah diserang oleh puluhan siswa Hosen. Karena kalah jumlah dan kurangnya persiapan, tentu saja membuat mereka kewalahan melawan pasukan tuyul itu. Akibat dari serangan itu, Soji anggota seri Jawa berakhir sampai kritis setelah berduel dengan Ryo. Sedangkan Makishi yang masih berdiri pada akhirnya juga ditumbangkan setelah bertemu dengan Narumi. Serangan yang dilakukan Hosen tentu saja membuat Genji menjadi kesal. Kemudian Izaki memberitahu Genji agar berhati-hati karena bila Genji ditangkap maka Sujuran akan berakhir. Lalu Izaki meminta Genji bersabar karena dia mempunyai rencana untuk membalas Hosen. Rencana dari Izaki adalah menantang seri Jawa bertarung. Dengan tujuan bila seri Jawa kalah, maka seri Jawa harus bergabung dengan GPS. Di awal pertarungan, Izaki masih dapat mengimbangi kekuatan dari seri Jawa. Namun pada akhirnya dia kalah setelah menerima tendangan maut dari seri Jawa. Kawashi yang sudah kembali dari wilayah pesisir memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Yakuza yang diikuti Ken sebelumnya. Akan tetapi di sini agar dia diterima bergabung, para anggotanya menyuruh Kawashi untuk membunuh bos Yakuza dari klan Ryusekai terlebih dahulu, yang dimana bos Yakuza itu adalah ayah dari Genji. Di bar, Genji yang sedang minum tua dipanggil oleh ayahnya. Ayahnya ingin menguji kekuatan Genji dan secara mengejutkan, Genji yang merupakan salah satu orang terkuat di Sujuran ini bisa dikalahkan dengan mudahnya oleh ayahnya itu. Ayahnya memberitahu Genji agar lebih bisa menjaga emosinya dan selalu berpikir sebelum bertindak. Saat pulang dari bar, Genji yang korek apinya tidak bisa dinyalakan tiba-tiba dibantu oleh Narumi membakar rokoknya. Namun di sini Genji tidak mengetahui bahwa Narumi adalah pemimpin dari sekolah Hosen. Begitupun sebaliknya dengan Narumi. Di sisi lain, ayah Genji yang hendak akan buang air kecil di toilet tiba-tiba diserang oleh Kawashi dengan menggunakan senjata dan membuatnya berakhir di rumah sakit. Genji yang mengetahui hal itu langsung pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Untungnya nyawa ayahnya masih bisa diselamatkan. Meskipun begitu, tentu saja Genji masih merasa sedih melihat ayahnya yang tampak kritis. Sementara itu, Kawashi yang sedang bersembunyi diberitahu bahwa targetnya masih hidup dan dia disuruh pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikan tugasnya. Di wilayah pesisir, Ken secara tak sengaja mendengar berita tentang ayah Genji yang ditembak oleh orang tak dikenal. Mengetahuinya, Ken langsung bergegas pergi ke kota untuk melihatnya. Keesokan harinya di Sujuran, Genji kembali menantang Rindaman untuk bertarung dengannya. Dengan harapan jika dia bisa mengalahkannya, dia bisa mengumpulkan anggota yang lebih banyak untuk perang melawan Hosen. Namun sayangnya usahanya itu kembali gagal karena Rindaman yang masih terlalu kuat untuknya. Hingga akhirnya dia harus tumbang tepat di hadapan Rindaman. Berpindah lagi di malam hari, Woshi yang sepertinya habis makan narkoba dengan nekatnya pergi sendirian membakar sekolah Sujuran. Sehingga membuat Genji dan teman-temannya kaget melihat kebakaran besar di sekolah mereka. Tak berapa lama Tokyo dan seri Jawa datang menghampiri mereka. Lewat pematik yang mereka temukan, Tokyo memberitahu bahwa yang telah membakar sekolah mereka adalah Hosen. Dan tentu saja hal itu mengundang kemarahan oleh teman-teman Genji yang mendengarnya. Dan mereka menuntut Genji untuk melakukan serangan balasan. Namun di sini tak mengapa Genji malah acuh tak acuh dan mengatakan bahwa itu bukanlah masalah yang besar. Sehingga menimbulkan pertikaian antar Genji dan Tokyo yang mencoba untuk menyadarkannya.
Di Hosen, Madoka mengajar Wasio karena perbuatannya yang sudah membakar Sujuran tadi malam. Namun di sini Wasio beralasan jika dia tidak melakukannya, maka Sujuran akan tetap mengabaikan mereka. Tak lama kemudian, Genji dan teman-temannya mendatangi sekolah Hosen dengan kerennya. Di sini Genji dikejutkan mengetahui bahwa orang yang dijumpainya sebelumnya adalah pemimpin sekolah Hosen. Kedatangan Genji adalah untuk menanyakan apakah Hosen lah yang sudah membakar sekolah mereka. Lalu di sini Narumi dengan santainya mengatakan bahwa mereka lah yang sudah melakukannya. Mengetahui itu, Genji memutuskan untuk mengajak mereka tawuran besok hari di sekolah Hosen. Kembali di Sujuran, Makise dan teman-temannya mencoba untuk mengajak trio Ebizuka bergabung dengan mereka untuk mengalahkan sekolah Hosen. Lalu tiba-tiba terdengar suara Genji berbicara lewat alat pengeras suara sekolah, yang dimana Genji dengan dramatisnya menceritakan tujuan awalnya masuk di Sujuran adalah untuk menjadi lebih kuat daripada ayahnya. Oleh karena itu, dia ingin memenangkan pertarungan besok hari dengan Hosen, dan meminta semua siswa Sujuran untuk meminjamkan kekuatan mereka. Di rumah sakit, Kawaisi mulai bergerak untuk menyelesaikan tugasnya membunuh ayah Genji. Akan tetapi, tiba-tiba Ken datang menahannya dan mencoba melindungi Takiya Hideo. Ken mencoba menyadarkan Kawaisi untuk belajar dari masa lalunya agar tidak bernasib sama sepertinya, karena masa depan Kawaisi masih sangatlah panjang. Tak berapa lama anggota Takiya Hideo datang dan langsung menodongkan pistolnya ke Kawaisi. Karena mengetahui mereka merupakan anggota dari rivalnya, anggota Hideo pun memutuskan untuk menghabisi mereka berdua. Tapi tiba-tiba Hideo bangun dan menghentikan mereka. Ternyata Hideo sudah mendengar pembicaraan Ken dan Kawaisi yang sebelumnya. Oleh karena itu, Hideo ingin membalas budi pada Ken yang sudah mencoba untuk menyelamatkannya dengan melepaskan mereka berdua. Sementara itu di Sujuran, Genji dan kelompoknya GPS sedang menunggu kedatangan siswa lainnya untuk bergabung dengan mereka melawan sekolah Hosen. Namun sayangnya tidak ada siswa lain yang bergabung dengan mereka. Bahkan anggota GPS sendiri tidak lebih dari setengah yang hadir di perkumpulan itu. Tak berapa lama trio Ebizuka dan teman-temannya menghampiri mereka. Akan tetapi kedatangan mereka di sini bukanlah untuk bergabung dengan GPS, melainkan adalah untuk memenuhi permintaan Izaki yang meminta mereka untuk datang di pertemuan. Hal itu membuat Genji menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menang melawan Hosen. Oleh karena itu, dia menyuruh semua anggotanya pulang dan mengatakan bahwa dia membubarkan GPS. Tentu saja mendengar itu teman-temannya kaget dan tidak terima. Chuta pun mencoba mengejarnya, akan tetapi Genji langsung mengajarnya. Hal itu membuat teman-temannya sangat kecewa dengan perkataan Genji. Tapi di sini Izaki memberitahu mereka bahwa Genji bukanlah orang yang seperti itu. Dan benar saja, ternyata Genji memutuskan untuk berangkat ke Hosen sendirian, karena dia tidak ingin melibatkan teman-temannya dalam pertarungan itu. Melihat Genji yang datang sendirian, tentu saja membuat Narumi protes dan menyuruh Genji memanggil anak buahnya. Akan tetapi, dengan santainya Genji berkata dia sendirian sudah cukup untuk melawan mereka semua. Sampai akhirnya Genji bertarung sendirian melawan semua pasukan tuyul milik sekolah Hosen. Melihat pertarungan itu, Tatsuya menghampiri Narumi dan menanyakan kenapa dia tidak bertarung 1 lawan 1 dengan Genji. Di sini Narumi sudah mengetahui bahwa kemampuan sekolah Sujuran bukan sampai di situ. Dan benar saja tak lama kemudian dengan kerennya pasukan GPS datang membantu Genji. Tak hanya itu, kelompok Seri Jawa juga ikut bergabung dalam pertarungan, sehingga membuat semua kekuatan kelas 3 di Sujuran kini telah bersatu. Narumi memberitahu Genji bahwa dia akan menunggunya di puncak sekolah untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Dan akhirnya pertarungan yang sebenarnya antara Sujuran dan Hosen pun dimulai. Tak butuh waktu lama, Genji dan teman-temannya berhasil memasuki gedung sekolah. Seri Jawa dan yang lainnya terus mengawal Genji naik ke puncak agar dia bisa bertarung melawan Narumi. Di sini terlihat masing-masing pemimpin sekolah mulai bertarung satu sama lain.
Sementara itu, Makishi yang terpacu adrenalinnya mengamuk melawan pasukan tuyul di barisan paling depan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Narumi yang sedang makan siang. Dan tentu saja Makishi yang habis mengamuk itu langsung menyerang Narumi. Namun sayangnya Narumi yang terlalu kuat bukanlah tandingan buat Makishi. Hingga akhirnya Makishi pun dikalahkan. Di sisi lain, Genji dan Serizawa sudah melewati semua pasukan tuyul yang menghalangi mereka. Tapi saat akan menaiki tangga ke puncak, mereka dihadang oleh Ryo. Kondisi itu memaksa Serizawa harus bertarung melawannya, agar Genji bisa naik ke puncak sekolah. Pertarungan itu diungguli jauh oleh Ryo sampai membuat Serizawa babak belur dihajar olehnya. Tapi tiba-tiba perkataan Ryo memancing Serizawa mengeluarkan ilmu kebalnya, sampai membuat pukulan dari Ryo tidak berasa sama sekali. Hingga akhirnya Serizawa mengeluarkan tendangan salto mautnya dan membuat Ryo terkalahkan. Pindah di puncak sekolah, Genji dan Narumi yang sudah tampak babak belur terlihat saling berbagi minuman sebelum bertarung. Pertarungan mereka tentu saja akan menjadi penentu kemenangan Sujuran melawan Hosen. Seperti biasa, saling pukulan dan tendangan pun dilakukan oleh kedua pemimpin ini sampai membuat mereka terlihat sempoyongan. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Genji dan membuatnya bisa menyerang Narumi sampai Narumi sulit untuk bangkit. Di tengah kondisi itu, tiba-tiba Wasio datang membawa senjata andalannya dan berniat untuk membunuh Genji. Untungnya Tatsuya langsung mengajar si Wasio itu. Tak berapa lama, Serizawa yang sudah mengalahkan Ryo sampai di tempat mereka. Dan dari sini Genji dan Narumi akan melanjutkan pertarungan ronde kedua mereka, yang dimana Serizawa dan Tatsuya akan berada di sana sebagai penonton. Dalam keadaan sempoyongan, kedua pemimpin ini saling melempar pukulan dan membuat mereka terlihat babak belur sampai berdarah-darah. Genji yang sudah biasa diajar babak belur dan memiliki teknik yang sangat kuat akhirnya bisa mengungguli Narumi, sampai dia melemparkan pukulan bertubi-tubinya dan membuat Narumi tidak bisa bangkit lagi. Pada akhirnya Genji berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan membuat sekolah Sujuran kini menjadi sekolah yang terkuat di kota Towaroshi. Dengan kondisi yang babak belur, semua siswa Sujuran pulang dengan wajah yang tampak bahagia. Di tengah perjalanan, mereka melihat Wasio yang terlihat sedih ingin bergabung dengan mereka lagi. Melihatnya, Genji pun memanggilnya dan menerimanya kembali bergabung dengan SMA Sujuran. Seiring berjalannya waktu, terlihat ijazah yang ditempel di berbagai dinding sekolah, menandakan bahwa kini Genji dan teman-temannya sudah lulus dari sekolah Sujuran. Di hari terakhirnya, Genji kembali menantang Rindaman untuk bertarung dengannya dan menjadi pusat perhatian oleh siswa Sujuran. Mengejutkannya, di pertarungan itu Genji berhasil memukul Rindaman sampai membuatnya kesakitan. Namun sayangnya di film ini tidak diperlihatkan pertarungan mereka sampai selesai. Berakhir sudah pembahasan kita di video kali ini. Pada akhirnya Genji berhasil mencapai puncak SMA Sujuran dengan mengalahkan Serizawa, dan dia juga bisa membawa Sujuran memenangkan pertarungan besar melawan sekolah Hosen. Namun sayangnya sampai di akhir film tidak dijelaskan apakah Genji bisa mengalahkan Rindaman yang merupakan petarung terkuat di SMA itu. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. どこに走ったっけ